Iya, ibu. Iya, ada Bang komen di video. Boleh? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 13 Banawa, yang saya hormati dan saya muliakan seluruh Dewan Guru SDN 13 Banawa yang sempat hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua kesempatan, kesehatan, sehingga hari ini di sekolah yang kita cintai bersama ini kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa kita selalu curahkan kepada Rasul kita, junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan kita semua, yang telah menjadi cermin, memberikan kita sunnah-sunnah, memberikan kita pelajaran hingga kita bisa seperti sekarang ini. Pada hari ini saya mengambil waktu Ibu Kepala Sekolah beserta rekan-rekan guru karena dari tugas saya sebagai calon guru penggerak, salah satu tugasnya itu adalah pada modul 1.4 ini ada tugas aksi nyata untuk mendiseminasikan modul tersebut. Modul ini berjudul disiplin positif. Boleh dikasih Ibu Fani di atas. Tabe. Boleh turun. Ya, sudah. Oke, ini ya sudah. Slide pertama tentang perubahan paradigma, teori kontrol atau ilusi kontrol. Jadi ada 4 ilusi atau paradigma yang ada pada diri guru pada hari ini. Nah, itu yang harus diubah nantinya. Ilusi yang pertama itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengisingkan dirinya dikontrol. Nah, mungkin masih ada sekarang ini guru-guru yang menganggap bahwa murid itu bisa dikontrol, terbukti. Apa yang saya minta, apa yang saya suruhkan kepada murid itu dilaksanakan. Padahal sebenarnya murid itu hanya merasa terpaksa. Murid itu merasa terpaksa akan apa yang kita suruhkan tadi. Kemudian selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk tidak kemudian lagi mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi penguatan positif yang diberikan kepada murid itu tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena akan murid tersebut merasa ketergantungan terhadap hal-hal positif yang diberikan. Selanjutnya,
Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi salah satu kebiasaan guru di kelas biasanya membuat murid merasa bersalah. Itu juga tidak baik yang dilakukan oleh guru. Seakan-akan, oh siswa itu selalu salah. Ini biasanya akan menurunkan motivasi siswa. Jadi guru yang menghardik itu akan menurunkan motivasi siswa dalam belajar. Selanjutnya, Bu. Kemudian yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita sebagai orang dewasa dan murid sebagai anak-anak, kita selalu merasa bahwa kita sebagai orang dewasa ini berhak atau memiliki hak untuk memaksa anak-anak sebagaimana orang dewasa biasanya memaksa anak-anak. Itu juga tidak boleh kita lakukan sebagai guru. Selanjutnya. Coba turun sedikit. Ya, oke. Nah, perubahan tersebut atau teori-teori tersebut itu harus ditinggalkan. Dari yang di atas tadi itu namanya stimulus respons. Harus kita pindah ke yang namanya teori kontrol. Kemarin-kemarin kita selalu mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu kita tidak bisa paksakan. Yang harus kita lakukan adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksakan bahwa oh kamu harus ikut dengan pandangan saya. Kemudian yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pasti kebanyakan guru kalau siswanya berbuat salah pasti melihat sudah itu adalah perbuatan buruk, perbuatan yang salah. Nah, kalau dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Jadi apapun perilakunya murid, kita harus pahami dulu. Nanti dibahas di slide selanjutnya apa latar belakangnya. Oke, boleh turun bukan? Coba geser dulu sedikit supaya saya lihat waktunya. Turun. Oke. Turun lagi. Apa makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Namun, disiplin itu masuk dalam bahasa Indonesia, orang-orang memahaminya berbeda. Orang Indonesia itu memahami disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin menurut kita itu adalah sebuah kepatuhan, sebuah kecenderungan umum untuk menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi disiplin itu menurut kebanyakan orang-orang Indonesia itu adalah sebuah kepatuhan. Jadi kalau orang sudah patuh, katanya itu sudah disiplin. Sedangkan makna dasar dari disiplin itu adalah belajar. Jadi orang-orang yang belajar itulah yang kemudian bisa dikatakan sedang berada pada posisi disiplin. Turun, Bu. Lagi sedikit. Oke. Teori motivasi. Jadi ada 3 motivasi yang ada dalam diri murid atau dalam diri manusia. Yang pertama adalah motivasi eksternal. Tingkat motivasi paling rendah itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dalam artian, apa ya yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi ketika orang diberikan tugas, dalam dirinya hanya bertanya, kira-kira kalau saya tidak lakukan, apa ya hukumannya? Itu adalah motivasi yang paling rendah, motivasi eksternal, karena ada hal yang di luar dari kita yang ditakutkan untuk terjadi. Misalkan kalau saya tidak lakukan, oh pasti guru saya menghukum. Kalau saya tidak lakukan, nanti guru saya memberikan tugas tambahan. Itu adalah motivasi yang paling rendah. Dan biasanya murid ini mengalami hal seperti ini di nomor 1. Mengerjakan tugas hanya takut dihukum. Guru pun terkadang begitu. Kalau tidak dikerjakan, nanti saya kasih tugas tambahan, atau kalau tidak dikerjakan nanti saya jemur atau apa segala macam. Nah, itu sudah tidak boleh dilakukan. Kemudian yang kedua,
motivasi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Biasa murid bertanya, Ibu, kalau saya selesai mengerjakan tugas dikasih bintang lagi, dikasih hadiah lagi, Bu? Nah, itu adalah motivasi yang kedua. Nah, kalau murid masih mengharapkan suatu imbalan, berarti dia itu baru berada di motivasi yang kedua ini. Kemudian motivasi yang paling tinggi itu adalah yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Jadi murid melakukan sesuatu itu adalah dia ingin menjadi dirinya sendiri, dia ingin menjadi seperti apa dia di masa depan. Jadi dari dalam itu dia melakukan sesuatu, bukan lagi dari luar, bukan lagi karena takut pada hukuman atau bukan lagi karena mendapatkan imbalan, tapi karena memang dia melakukannya sudah sesuai dengan keyakinannya dari dalam hatinya sendiri. Nah, ini yang harus diterapkan di kelas. Jadi semoga nanti siswa-siswanya kita bisa melaksanakan apa yang diminta itu sudah dari dirinya sendiri, bukan lagi dari luar, bukan lagi dari gurunya, bukan lagi karena takut dihukum, atau bukan karena ingin lagi dikasih hadiah, dikasih bintang, dikasih apa dan sebagainya. Kemudian selanjutnya, ini tadi penjelasannya, boleh langsung di skip, Bu. Lagi, Bu. Lagi. Oke. Nah, sekarang ada yang namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi sebagai guru, kalau misalkan siswa kita melakukan kesalahan, yang harus dilakukan itu adalah yang namanya restitusi. Bagaimana guru menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nanti di akhir sesi ini lebih dipelajari secara mendalam. Coba boleh lanjut. Nah, sebelum kita lanjut tentang restitusi, kita perlu bedakan dulu antara hukuman, konsekuensi. Apakah itu sama? Jika sama, di mana persamaannya? Jika beda, bagaimana perbedaannya? Boleh dilanjut, Bu. Nah, hukuman. Jadi, hukuman itu adalah sesuatu yang bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Jadi hukuman itu dia spontan, tiba-tiba. Misalkan ada siswa yang terlambat, gurunya langsung lari keliling lapangan 10 kali, tiba-tiba saja. Atau misalkan siswa menyontek, dikasih keluar, dijemur di lapangan setengah jam, itu adalah sebuah bentuk hukuman. Nah, hal-hal seperti itu sudah tidak boleh dilakukan. Apakah berbentuk fisik maupun psikis terhadap anak, itu sudah tidak boleh lagi dilakukan. Nah, pertanyaannya, kalau anak berbuat salah, itu mau diapakan? Itu ada yang namanya konsekuensi. Bedanya hukuman dengan konsekuensi adalah, konsekuensi itu
sudah disepakati bersama dengan sebelumnya, dengan anak sebelumnya. Misalkan kalau terlambat bagaimana? Jadi kita kembalikan kepada anak. Kita kembalikan kepada anak. Misalkan kalau kalian terlambat anak-anak, konsekuensinya seperti apa? Jadi kita sepakati bersama sehingga anak bisa menerima. Kalau hukuman tidak ada komunikasi dua arah, hanya guru yang secara sepihak, kamu harus begini, saya hukum. Kalau konsekuensi itu ada komunikasi, ada kesepakatan di dalamnya antara guru dan murid. Ini yang harus dilakukan nanti. Boleh turun, Bu. Nah, sekarang mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Ini hukuman ya? Oke. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Biasanya kalau konsekuensi itu, salah satu perbedaan hukuman dan konsekuensi itu adalah kalau konsekuensi kita berbasis data. Jadi kita berbasis data. Contohnya misalkan kalau sudah 3 kali berturut-turut tidak kerja tugas, konsekuensinya seperti ini. Kalau sudah 3 kali berturut-turut terlambat, konsekuensinya seperti ini. Jadi ada data yang guru pegang. Ada data yang guru pegang. Ada batasannya. Ada batasan kalau konsekuensi. Oh, batasnya misalkan sekian. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke. Kemudian meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, ya, ada yang jawab hukuman, ada yang konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini hukuman atau konsekuensi? Oke. Boleh turun, Bu Fani. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu adalah sebuah bentuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket, itu juga adalah hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up, itu adalah hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret, itu sanksi. Kemudian membersihkan tumpahan, itu sanksi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu hukuman. Oke, turun, Bu. Perbedaan hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi siswa itu kalau dihukum ya cenderung harus menyakitkan. Cenderung itu harus menyakitkan siswa atau menyusahkan siswa. Itu adalah salah satu ciri-ciri hukuman. Sedangkan sanksi atau konsekuensi itu bisa terjadi tapi itu tidak menyakitkan siswa. Kemudian yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Sedangkan sanksi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi meskipun merasa tidak nyaman, tapi ada jangkanya, dalam jangka waktu pendek saja dirasakan. Kemudian selanjutnya, anak membenci kedisiplinan. Nah, kalau sanksi, anak menghargai kedisiplinan.
Kalau hukuman, anak-anak itu akan merasa terpaksa atau ada paksaan di dalamnya. Kalau sanksi, karena dia memiliki kesalahan, maka dia harus bertanggung jawab. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Boleh turun, Bu. Oke. Nah, bagaimana dengan penghargaan? Boleh tidak penghargaan dilakukan di dalam kelas? Kalau yang saya pelajari atau yang kami pelajari dalam PG Pendidikan Guru Penggerak, itu penghargaan sudah tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Ada 5 alasannya. 1, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi ada pengaruh jangka pendeknya dan jangka panjang. Kemudian yang kedua, penghargaan itu secara tidak langsung itu sebenarnya menghukum. Bagaimana ceritanya nanti dijelaskan di bawah. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Dan selanjutnya, penghargaan tidak efektif. Kemudian selanjutnya, penghargaan merusak hubungan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam waktu yang pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Tadi kan kita sudah belajar tentang motivasi. Motivasi itu terbagi 3. Ya. Nah, jika kita selalu memberikan penghargaan kepada siswa, maka itu kan adalah sebuah motivasi dari luar. Apa yang akan saya dapatkan ketika saya melakukan ini? Nah, itulah pengaruhnya. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Karena saking berfokusnya tentang atau terhadap penghargaan yang ingin diraih, dia tidak fokus lagi apa yang dia lakukan itu. Hanya fokus bagaimana caranya supaya saya bisa dapat hadiah, bagaimana caranya saya supaya bisa dapat penghargaan dari guru. Tidak lagi termotivasi dari dirinya, tapi hanya karena ingin mendapatkan penghargaan dari guru. Selanjutnya, penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jika kita memberikan seseorang sesuatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Nah, yang kedua adalah penghargaan tidak efektif. Di sini ada kata-kata, jika kita ingin membuat orang melakukan sesuatu sesuai apa yang kita inginkan, dengan memberikan penghargaan, sampai kapan kita bisa memberikan penghargaan tersebut untuk meneruskan perilaku tersebut. Jadi penghargaan itu tidak efektif. Berapa sih kemampuan guru untuk memberikan penghargaan secara terus-menerus, dan tidak mungkin setiap hari, setiap saat guru bisa melakukannya. Nah, ketika guru sudah tidak mampu, atau ketika guru tidak bersiap untuk mengadakan penghargaan, nah, itu akan menurunkan lagi motivasinya siswa. Jadi sebaiknya penghargaan ini dihindari. Selanjutnya, penghargaan itu merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji dengan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut.
Nah, karena karakternya siswa itu bermacam-macam, bisa jadi temannya dikasih penghargaan, nah, dia di belakang merasa iri. Kenapa saya tidak diberikan? Jadi akan merusak suasana dalam kelas. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Nah, biasanya kalau gurunya ingin memberikan penghargaan, guru pun senang kalau apa yang diperintahkan guru itu dilakukan. Jadi bisa jadi siswa kita itu melaksanakan apa yang kita inginkan hanya karena ingin menyenangkan kita, bukan karena mereka ingin melakukannya. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita dikelabui oleh siswa. Oh, supaya guru saya senang, nah, biarlah saya lakukan ininya. Toh ada juga penghargaan yang saya diberikan. Kemudian penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Nah, ini yang harus diperhatikan. Persaingan itu menciptakan kecemasan. Saya sudah alami, kalau misalkan di dalam kelas saya biasa janjikan, oh nanti saya berikan ini anak-anak. Kemudian saya perhatikan anak-anak saya bekerja. Oh, itu mereka cemas, mereka saling mengintip. Oh, di sana lebih bagus. Oh, saya ini kurang bagus. Jadi mereka merasa cemas. Oh, sepertinya saya tidak dapat penghargaan ini. Itu akan berpengaruh secara psikologi terhadap anak. Jadi anak merasa tidak lepas untuk mengeluarkan kemampuannya karena selalu dibayang-bayangi oleh penghargaan itu, selalu dibayang-bayangi oleh kemampuan temannya. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Jadi siswa-siswa yang menurut dirinya tidak mampu, dia tidak akan lagi mau mencoba, dia akan malas. Saya tidak bisa, ya sudah, saya tidak mau, biarkan saja teman yang bisa. Pasti ada yang seperti itu dalam kelas, membiarkan temannya bersaing, kemudian melihat-lihat saja, karena seberapa keras dia mencoba tidak akan bisa didapatkan juga, karena sudah merasa bahwa saya ini tidak bisa. Selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Jadi penghargaan itu menurunkan kualitas, bukan meningkatkan kualitas. Kalau kita memberikan penghargaan pada peserta didik kita, kualitasnya itu akan begitu-begitu saja. Kenapa? Standar gurunya itu terstandar sudah. Oh, nanti kalau kamu begini, saya bagikan begini. Jadi ada sudah standarnya. Sedangkan kalau orang tidak ada penghargaan yang diberikan, dia akan selalu bertanya, apakah saya ini sudah bagus? Apakah yang saya lakukan ini sudah bagus? Jadi selalu dia tingkatkan kemampuannya. Selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Kemudian penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Jadi ada rasa ketakutan, rasa takut gagal, sehingga kemampuannya itu tidak keluar. Boleh selanjutnya. Penghargaan itu adalah sebuah bentuk hukuman. Jadi penghargaan itu adalah menghukum. Penghargaan itu menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa itu berkecil hati. Apalagi pemberian hadiah di dalam kelas. Jadi mungkin dari misalkan 30 siswanya kita berikan 10 orang hadiah. Secara tidak langsung
kita memang memberikan penghargaan kepada 10 orang, tapi secara tidak langsung memberikan hukuman pada 20 orang yang lebih banyak. Jadi penghargaan itu secara tidak langsung menghukum peserta didik yang tidak mendapatkan penghargaan. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Persamaan antara hukuman dan penghargaan adalah kita ingin mengendalikan seseorang dari kedua hal tersebut. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Jadi pastikan pernah siswa sudah merasa bekerja keras, merasa maksimal dia punya pekerjaan, tapi akhirnya bukan dia yang diberikan penghargaan. Dia akan merasa, oh saya sudah sia-sia, saya kecewa. Itu dia merasa dihukum, hanya capek-capek tidak dapat penghargaan. Itu salah satu bentuk atau dampak negatif dari penghargaan. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu kita lepas dari perintahnya orang lain, kemudian kita bisa melakukan apa yang kita inginkan sendiri. Selanjutnya, tentang turun lagi satu, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Sekarang di kurikulum merdeka itu ada yang istilahnya keyakinan kelas. Kalau dulu kan kita kenal peraturan kelas. Kalau sekarang kita kenal keyakinan kelas. Nah pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Jadi keyakinan kelas itu adalah intisari. Jadi cara pembuatan keyakinan kelas itu bertahap-tahap, dimulai dari peraturan, kemudian nilai kebajikan, sampai kepada keyakinan kelas. Nanti di bawah dijelaskan. Sebentar. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi siswa itu atau peserta didik, dia itu hanya mau melakukan sesuatu hal yang diyakininya sesuai dengan keyakinannya, yang menurutnya baik, yang sesuai dengan keyakinannya. Jadi kita tidak bisa memaksakan, oh harus begini, peraturannya begini, makanya harus dilaksanakan. Makanya sekarang di kurikulum merdeka itu diganti menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu disusun oleh guru dan murid. Guru itu hanya menjadi fasilitator dalam penyusunan keyakinan kelas. Seluruhnya itu diberikan kepada siswa. Apa-apa sih keyakinan kelasnya kita? Apa-apa keyakinan kelas kita? Apa-apa yang anak-anakku yakini? Coba turun. Keyakinan kelas. Kira-kira yang mana di sini yang keyakinan kelas? Datang tepat waktu, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Keyakinan kelas itu sangat terkait dengan yang namanya nilai-nilai kebajikan. Jadi sangat terkait dengan nilai-nilai kebajikan, misalkan semangat, saling menyayangi,
disiplin, kebersihan. Nilai atau keyakinan kelas itu sifatnya dia abstrak, tidak konkret. Kalau yang di kiri ini sifatnya dia konkret, sudah jelas menjaga kebersihan sekolah. Kalau yang sebelah kanan ini dia sifatnya abstrak. Ya, inilah yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Kami murid yang semangat belajar, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Coba turun, Pak. Nah, jadi sekali lagi bahwa keyakinan kelas itu sangat terkait dengan nilai-nilai kebajikan yang dituju. Jadi kalau kita mau menyusun keyakinan kelas, kita harus tahu atau paham kira-kira nilai kebajikannya itu apa. Contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu nilai kebajikannya seperti apa? Apakah tentang kebersihan? Apakah tentang keamanan? Seperti kerapihan. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ini nilai kebajikannya seperti apa? Mungkin saling menghormati atau seperti apa? Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikannya apa? Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Menggunakan masker, kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Di bawah. Nah ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, itu nilai kebajikannya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, kesabaran. Gunakan masker, itu nilai kebajikannya kesehatan, keselamatan. Kemudian selanjutnya jangan berlari di kelas atau koridor, itu keselamatan dan keamanan. Nah, untuk membuat keyakinan kelas itu ada metode yang namanya tampak seperti, kemudian tidak tampak seperti, kemudian terdengar, terlihat, kemudian berperilaku. Misalkan hormat, atau misalkan contohnya hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, tampak seperti ini kelakuan apa yang mencerminkan atau mencontohkan sikap hormat yang kita yakini. Kemudian ini sebaliknya, tidak tampak kelakuan apa yang kemudian tidak mentampakkan nilai hormat atau nilai kebajikan hormat yang kita sepakati. Turun dulu. Kemudian 5 posisi kontrol. Jadi guru itu memiliki yang namanya 5 posisi kontrol dalam kesehariannya sebagai guru. Yang pertama, jadi Diane Gosan dalam bukunya Restructuring School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, apakah berpusat, kemudian memerdekakan dan memandirikan murid, bagaimana dan mengapa, melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol. Dr. William Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mari kita tinjau lebih dalam kelima posisi kontrol ini. Oke.
Jadi 5 posisi kontrol itu adalah penghukum, kemudian yang kedua pembuat merasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau, kemudian manajer. Nah, kira-kira pada hari ini kita sudah ada di posisi kontrol seperti apa? Kan ada juga guru yang selalu mau mendekatkan dirinya dengan murid, berarti dia itu memposisikan dirinya sebagai teman. Nah, kita mulai dulu dari yang pertama, penghukum. Jadi kalau guru dalam posisi 5 posisi kontrol sebagai penghukum, dia itu selalu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, kemudian menyindir. Nah, ini adalah posisi guru yang pertama. Suka menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, dan lain-lain sebagainya. Kemudian guru yang pada posisi penghukum itu sering berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Jadi kalau kamu tidak melakukannya, awas memang, kau rasakan. Kemudian hasil yang biasa diperoleh itu adalah memberontak atau menyalahkan orang lain. Nah, karena guru sebagai posisi kontrol penghukum, siswanya itu biasa malah menjadi pemberontak. Kalau berbuat salah, bukannya mengakui kesalahan, siswanya itu malah menyalahkan orang lain atau bahkan cenderung berbohong. Yang selanjutnya, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Selanjutnya, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, di belakang murid itu begitu, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi murid itu sudah terbiasa melihat kita marah-marah, jadi ya mereka sudah menganggap biasa. Ya begitu sudah guru ya, marah-marah lagi. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Jadi guru yang pada posisi pembuat merasa bersalah itu biasa mengatakan seperti ini. Jangan begitu nak, kasihan ibu guru, nanti saya ditegur kepala sekolah, saya malu sama guru-guru yang lain kalau anak-anak ribut dalam kelas. Mungkin ada guru yang seperti itu di sini, yang kalau berbicara sama siswanya seperti itu, jangan nak, kalau bisa jangan, karena saya takut dimarahi kepala sekolah, tidak enak sama guru yang lain. Seharusnya anak itu begini. Saya kecewa kalau seperti itu yang dilakukan. Kamu seharusnya sudah tahu bahwa itu sudah tidak boleh dilakukan. Ibu lelah. Ibu ini bisa stres jadinya kalau begini. Saya sudah berapa kali ibu atau sudah berapa kali bapak sampaikan. Nah, kemudian selanjutnya posisi teman. Nah, kalau posisi teman ini, guru biasanya itu cenderung membela muridnya. Kalau muridnya berbuat salah, guru itu seakan-akan selalu ingin menempatkan atau berpihak pada muridnya, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah, kemudian kalau membujuk, kata-kata yang biasa digunakan guru itu, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau, ingat tidak ibu pernah bantu. Jadi karena kita pernah bantu, kita pernah turuti apa maunya siswa, jadi kita berharap juga siswa itu melakukan apa yang kita mau. Nah, biasanya hasilnya itu murid itu ketergantungan terhadap guru, jadi dia manja terhadap gurunya. Jadi dia hanya mau kalau guru itu yang mengajar. Nah, seperti itu, karena sudah merasa terlalu dekat dengan guru tersebut. Jadi murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia. Jadi karena guru itu menempatkan dirinya sebagai teman, jadi seakan-akan murid itu berharga sekali itu gurunya, tidak mau melepaskan gurunya diajar, atau tidak ada lagi guru yang lain lah di sekolah, hanya dia saja itu, hanya sendiri saja guru.
Nah, masalahnya adalah ketika terjadi kesalahan yang fatal, ketika siswa melakukan kesalahan yang fatal, dan kita tidak lagi membelanya, atau kita tidak bisa berpihak pada murid, murid itu akan merasa kecewa dan mendendam. Saya pikir Bapak Ibu kita berteman, selama ini Bapak Ibu saya bantu, kemudian selama ini saya selalu menuruti perkataan Ibu. Nah, sekarang kenapa tidak bisa dibantu lagi? Nah, itu adalah kekurangannya di posisi menempatkan diri sebagai teman. Selanjutnya, sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Jadi, guru yang pada posisi pemantau itu hanya melihat-lihat saja. Oh, saya perhatikan anak ini sudah 3 hari saya lihat sudah terlambat terus. Jadi hanya memantau saja, dia pantau-pantau saja dulu. Nah, jadi orang pada posisi pemantau itu selalu berdasarkan peraturan. Jadi selalu berdasarkan peraturan. Murid meletakkan guru peraturan dan hukuman di dunia perkulitas. Mereka banyak bintang yang saya harus beberapa halaman yang harus saya tulis. Kemudian yang terakhir, posisi manajer. Posisi manajer itu, kalau misalkan guru berbuat salah, dia lebih menggali apa alasannya siswa itu kemudian berbuat salah. Kemudian selanjutnya, menggali apakah yang dia lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinannya sendiri atau tidak sesuai dengan keyakinannya. Contoh misalkan terlambat, guru lebih bertanya alasannya kenapa kamu terlambat nak, tadi malam kau buat apa di rumah sampai terlambat, lambat bangun dan sebagainya. Apakah kamu setuju kalau terlambat itu perbuatan yang tidak baik? Jadi lebih kepada bertanya, lebih pada mengonfirmasi. Tidak ada lagi kata marah-marah kalau di manajer. Nah, posisi manajer selalu mendorong murid itu untuk memperbaiki dirinya. Jadi guru dan murid itu mencari solusi terhadap kesalahan tersebut. Selanjutnya, turun lagi. Nah, kalau misalkan kita sedang melakukan konseling terhadap siswa atau mengadakan restitusi, itu kata-kata itu hanya masuk dalam pikiran siswa itu atau dalam benak siswa itu hanya 10%. Kemudian nada suara itu 35% dan bahasa tubuh itu 55%. Jadi kalau kita berbicara sama murid sambil kemudian mengelus-ngelus mungkin kepalanya atau pundaknya, murid itu akan lebih merasa tersentuh daripada kalau kita hanya berkata-kata saja. Selanjutnya, nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Boleh turun. Ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian ketiga, tawaran, bukan paksaan. Kemudian keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian kedelapan, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya, segitiga restitusi. Jadi kalau misalkan ada anak yang berbuat salah,
itu kita panggil. Jadi itu kita panggil. Ada 3 yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Turun lagi Bu Fani sedikit. Oke. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Biasanya pada posisi ini kita lebih memberikan penguatan kepada murid kita. Contoh misalkan, tadi kenapa kamu terlambat? Pasti dia jawab. Nah, kita jawab lagi. Jadi begini, nah, setiap orang pasti pernah terlambat. Saya pun pernah terlambat, nah. Kamu bukan satu-satunya orang yang biasa terlambat. Jadi selalu kita melakukan penguatan kepada murid. Itu yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, baru kita masuk. Pertanyaan biasa dilakukan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, tadi kamu terlambat, kira-kira apa alasannya sehingga kamu terlambat? Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan murid tersebut. Nah, apakah anakku yakin bahwa terlambat itu baik atau buruk? Yang mana yang diyakini? Oh, baik. Wah, kalau baik berarti harus dicari solusinya. Jadi kita ujung-ujungnya pada solusi. Coba turun, Bu. Oke, turun. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Biasanya guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, jadi kalau misalkan siswa berbuat salah, kita bisa katakan seperti itu. Turun lagi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Nah, jadi misalkan siswa kita berbuat salah, kita tanya dulu apa alasannya melakukan hal tersebut. Oke, boleh turun. Nah, perlakuan atau tindakan keseharian siswa itu sangat terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu cinta kasih, yaitu yang pertama bertahan hidup, kemudian cinta kasih, kemudian kesenangan, penguasaan, dan kebebasan. Sebelum masuk, ada video dulu yang saya putar. Coba ke sini. Ke sini. Jadi ini adalah contoh, tambah suaranya. Jadi ini adalah contoh segitiga restitusi yang pernah saya buat atau terapkan. Boleh, Bu? Selamat pagi, Pak. Kasih ulang dulu. Oke. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Masalahnya. Bapak. Tahu tidak Bapak? Tahu ya. Kamu suaranya, Pak, di sana.
itu ya tanya apakah menjadi itu perbuatan yang baik atau perbuatan yang baik yang baik ya. Jadi ya Pak apa kamu mencari Pak atau mencari siapa yang benar ya. Ini Bapak mengingat bahwa semua orang pernah bersalah dan manusia itu pernah bersalah. Dan cuma Arifah saja yang pernah melakukan hal seperti itu. Cuma Arifah saja yang pernah melakukan ya. Tapi ini Bapak itu tidak mau menyangka atau dari siapa benar atau salah. Jadi saya tahu Arifah saya tidak Arifah melakukan hal seperti itu. Dari malam tidak belajar. Jadi alasannya karena Arifah tidak belajar. Sekarang tanya apa yang yang menyebabkan sehingga Arifah tidak belajar? Karena main game. Jadi main game sehingga Arifah tidak belajar. Itu alasannya. Ya tadi yang kedua. Ingat apa coba jujur dalam bercinta ya sudah. Apakah Arifah yakin atau sepakat dengan keyakinan kelas itu? Yakin, sepakat ya. Jadi karena Arifah yakin, Arifah sepakat, Arifah setuju dengan nilai kejujuran itu, maka harus dijalankan ya. Nah, kira-kira cara apa yang Arifah lakukan agar Arifah tidak bercontek lagi dan segala hal? Belajar, mengerjakan semuanya, Belajar, mengerjakan semuanya dan berdoa. Ada tiga ya. Kita tahu apa yang harus dilakukan, mulai dari kapan bisa dilakukan. Mulai hari ini ya, di hari ini Arifah harus belajar, percaya diri, dan terus berdoa dalam tiga ujian dan berdoa. Masih Pak, oke, kasih Pak. Selamat pagi, Arifah. Pagi Pak. Gimana kabarnya? Baik. Baik. Apakah Arifah tahu kenapa Bapak panggil di sini? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Oke. Arifah tadi datang jam berapa? Jam 7.30. Aturan sekolah itu masuk jam berapa? Jam 7. Nah, kalau begitu, kira-kira Arifah terlambat atau tepat waktu? Terlambat ya, karena datang jam 7.30. Apakah terlambat itu perbuatan baik atau perbuatan tidak baik? Tidak baik ya. Tidak baik. Jadi begini Arifah. Nah, Arifah tadi terlambat karena jam 30 ya, harusnya 7.00 karena aturan sekolah ya. Jadi gini, setiap manusia pernah bersalah ya. Saya pun pernah bersalah. Saya pun pernah terlambat datang ke sebuah acara ya. Jadi setiap manusia pernah sama ya. Di sini Bapak tidak mau menghakimi Arifah, tidak mau membuat atau mencari siapa yang salah, siapa yang benar ya. Di sini kita mencari solusi dari permasalahan Arifah hadapi. Arifah pasti punya alasan kenapa bisa terlambat. Tidurnya kemalaman. Kenapa bisa tidurnya kemalaman? Karena main game. Main gamenya sampai jam berapa? Sampai jam 11. Sehingga bangunnya kesiangan, datang ke sekolah lama. Ya, jadi rasanya seperti itu.
Arifah masih ingat tidak keyakinan kelas yang kita usul bersama? Ingat, coba Arifah sebutkan. Disiplin dan tepat waktu. Disiplin dan tepat waktu. Oke. Apakah Arifah yakin atau setuju dengan keyakinan kelas yang itu? Yakin ya, saya setuju ya. Hanya harus dijalankan ya. Karena disepakati. Nah, kira-kira menurutnya Arifah, bagaimana caranya Arifah agar bisa datang ke sekolah tepat waktu? Lebih cepat pasang alarm. Itu lebih cepat. Kemudian pasang alarm. Kira-kira alarm dipasang jam berapa bagusnya? Sebelum sholat subuh. Jadi sebelum sholat subuh dinyalakan alarmnya ya. Dan alarmnya sebelum sholat subuh supaya bisa sholat subuh sekalian dulu ya. Nanti. Jadi mulai kapan Arifah bisa menjalankan itu? Hari ini, Pak. Hari ini ya. Oke, jadi Arifah sudah paham apa yang harus dilakukan. Tadi apa? Setelah alarm, kemudian itu lebih awal ya, supaya jalanan sekolah. Jadi Arifah sudah paham ya. Juga minumkan mulai hari ini. Terima kasih banyak Arifah sudah datang. Ya, bisa dijalankan ya. Terima kasih Arifah. Oke, sudah Bu. Oke Bu, sudah. Di atas. Oke. Nah, itu adalah dua kasus. Kasus yang pertama itu siswanya mencontek, kemudian yang kedua terlambat. Jadi itu adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi terhadap siswa. Jadi tidak lagi kita langsung datang siswa, oh kamu dihukum karena terlambat. Jadi dipanggil dulu, kemudian dicari alasannya, kemudian dicarikan solusinya seperti apa. Itu yang harus dilakukan lagi. Nah, murid itu melakukan sesuatu itu karena 5 hal. Karena pertama itu bertahan hidup itu terkait tentang bagaimana dia menjalani kehidupan, tentang bagaimana dia bisa bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebebasan. Siswa itu cenderung memiliki naluri yang bebas. Dia itu tidak mau terikat dengan aturan-aturan. Jadi mereka itu punya aturan-aturan tersendiri. Jadi makanya sebagai guru kita harus meyakinkan siswa agar keyakinannya itulah yang kemudian kita jadikan sebagai keyakinan kelas, supaya kebebasan pada siswa itu mereka sendiri yang tentukan keyakinan kelas kita itu seperti apa. Kemudian yang kedua, penguasaan. Nah, siswa itu biasanya dia ada saja dalam kelas siswa itu yang memiliki hal seperti ini. Jadi dia itu merasa berkuasa kepada teman-temannya, sehingga dia merasa superior, selalu menyuruh-nyuruh temannya, kemudian memerintah temannya. Kemudian yang ketiga, siswa itu sebenarnya butuh yang namanya cinta kasih atau rasa memiliki. Jadi ada juga siswa itu yang berbuat kesalahan karena butuh cinta, butuh kasih sayang, butuh perhatian. Kemudian yang selanjutnya itu kesenangan. Ada juga siswa itu melakukan kesalahan karena hanya bersenang-senang saja, butuh kesenangan. Selanjutnya, oke, selanjutnya. Oke, tanya jawab. Terakhir, dalam guru penggerak ini yang paling berkesan diajarkan kepada kami itu adalah guru itu diibaratkan sebagai petani, ya. Jadi guru itu diibaratkan sebagai petani dan siswa itu diibaratkan sebagai bibit. Sekolah itu diibaratkan sebagai lahan.
Jadi guru diibaratkan sebagai petani, dia itu hanya bisa kemudian merawat biji itu, merawat benih itu. Jadi hanya bisa merawat, menyiram dan sebagainya. Bagaimana bibit itu tumbuh ya, itu nanti terserah dari bibit itu dia mau tumbuh seperti apa. Jadi guru itu hanya kemudian merawatnya. Murid itu sudah memiliki yang namanya kodrat alam dan kodrat zaman. Guru itu tidak bisa memaksakan, oh saya dulu belajarnya seperti ini, waktu saya SD dulu saya begini. Kenapa sekarang siswa yang saya hadapi di kelas seperti ini? Itu karena siswa zaman dulu dan zaman sekarang memiliki kodrat alam dan kodrat zaman yang berbeda. Jadi jangan lagi kita samakan. Kita tidak bisa memaksakan siswa belajar seperti kita belajar pada saat SD dulu. Jadi kita harus beradaptasi, kemudian masuk kepada kodrat alam dan kodrat zamannya siswa. Pada bagian tanya jawab, mungkin ada yang ingin ditanyakan, boleh diberikan waktu. Kalau sudah tidak ada, masih ada, coba. Oke, jadi karena sudah terima kasih. Jadi terakhir saya ingin menyampaikan bahwa yang pertama tadi tentang paradigma. Jadi kita sebagai guru itu harus sudah mulai merubah paradigma kita sebagai guru. Kita harus sadar bahwa murid itu tidak bisa kita kendalikan. Murid itu punya kebebasan. Kita hanya bisa kemudian menunjukkan atau menuntun bahasanya itu, kalau dalam guru penggerak kita hanya bisa menuntun murid-murid ini kepada kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Kemudian selanjutnya bahwa penghargaan itu kalau bisa sudah harus dimulai dikurang-kurangi, karena penghargaan itu banyak kemudian kekurangan-kekurangannya. Kemudian selanjutnya tentang segitiga restitusi. Jadi kita sebagai guru harus menerapkan segitiga restitusi di dalam kelas kalau misalkan ada siswa yang kemudian berbuat kesalahan. Jadi kita tidak boleh lagi langsung memberikan hukuman. Jadi kita tanya dulu apa alasannya dan seterusnya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih banyak kepada kepala sekolah dan rekan-rekan guru yang telah memberikan waktunya pada hari ini, waktu yang sangat berharga. Di tengah kesibukannya kita masih sempat hadir di tengah-tengah kita hari ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau dalam penyampaian saya masih banyak kekurangan. Terakhir, di sini saya berdiri bukan untuk istilahnya menggurui atau seperti apa. Tidak mungkinlah saya mau mengajari ibu-ibu yang lain. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Arifah. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Arifah tahu tidak kenapa Bapak pergi ke sini? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Jadi begini Arifah. Tadi Bapak saya perhatikan waktu ulangan tadi, Arifah saya lihat mencontek ya punya temannya. Betul atau tidak Arifah? Betul. Betul ya. Tanya, apakah mencontek itu perbuatan yang baik atau perbuatan yang tidak baik Arifah? Tidak baik. Tidak baik ya. Oke. Jadi begini Arifah. Di sini Bapak tidak mau menghakimi Arifah atau mencari siapa yang benar ya. Di sini Bapak mau bilang bahwa semua orang pernah bersalah. Setiap manusia itu pernah bersalah. Bukan cuma Arifah saja yang pernah melakukan hal seperti itu. Bukan cuma Arifah saja yang pernah menyelesaikan ya. Jadi di sini Bapak itu tidak mau menghakimi Arifah atau cari siapa benar atau siapa salah. Boleh saya tahu Arifah,
Apa alasannya sehingga Arifah melakukan hal seperti itu? Tadi malam tidak belajar. Tadi malam Tidak belajar. tidak belajar. Jadi alasannya karena Arifah tidak belajar. Oke. Sekarang saya tanya, apa ini Arifah yang menyebabkan sehingga Arifah tidak belajar? Main game. Karena Main game. main game. Jadi karena main game sehingga Arifah tidak Belajar. belajar. Jadi itu alasannya. Sehingga tadi nyontek punya temannya. Oke. Sekarang saya tanya, apakah Arifah masih ingat tentang keyakinan kelas yang pernah kita sepakati bersama? Ingat Pak. Ingat. Apa? Coba Arifah sebutkan. Jujur. Jujur dalam Bertindak. bertindak, ya. Jujur dalam bertindak. Apakah Arifah yakin atau sepakat dengan keyakinan kelas itu? Yakin. Yakin, sepakat ya. Jadi karena Arifah yakin, Arifah sepakat, Arifah setuju dengan nilai kejujuran itu, maka harus dijalankan ya. Nah, sekarang saya tanya, kira-kira cara apa yang Arifah lakukan agar Arifah tidak mencontek lagi nanti dalam kelas? Belajar, mengerjakan semampunya dan berdoa. Belajar, mengerjakan semampunya dan Berdoa. berdoa. Ada 3 ya. Jadi karena kita juga sudah tahu apa yang harus dilakukan, maka mulai dari kapan itu bisa dilakukan? Hari ini Pak. Mulai hari ini ya. Jadi mulai hari ini Arifah nanti harus giat belajar, harus percaya diri dan terus berdoa agar nanti kalau ujian tidak mencontek lagi. Baik Arifah? Pak. Oke. Tos dulu Arifah. Saya. Selamat pagi Arifah. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik. Apakah Arifah tahu kenapa Bapak panggil ke sini? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Oke. Arifah tadi datang jam berapa? Jam 7.30. Jam 7.30. Aturan sekolah itu masuk jam berapa? Jam 7. Jam 7. Nah, kalau begitu kira-kira Arifah terlambat atau tepat waktu? Terlambat Pak. Terlambat ya. Karena datang jam 7.30. Apakah terlambat itu perbuatan baik atau perbuatan tidak baik? Tidak baik Pak. Tidak baik ya. Jadi tidak baik. Jadi begini Arifah, karena Arifah tadi terlambat, datang jam 7.30 ya, harusnya 7.00 karena aturan sekolah ya. Jadi gini, setiap manusia pernah bersalah ya. Saya pun pernah bersalah. Saya pun pernah terlambat datang ke sebuah acara ya. Jadi setiap manusia pernah bersalah ya. Di sini Bapak tidak mau menghakimi Arifah, tidak mau membuat atau mencari siapa yang salah, siapa yang benar ya. Di sini kita mencari solusi dari permasalahan yang Arifah hadapi. Arifah pasti punya alasan kenapa bisa terlambat datang ke sekolah. Tidurnya kemalaman. Kenapa bisa tidurnya kemalaman? Main game. Karena main Game. Main gamenya sampai jam berapa? Jam 11. Sampai jam 11. Sehingga bangunnya Siang. kesiangan, datang ke sekolah terlambat. Ya, jadi alasannya seperti itu. Oke. Arifah masih ingat tidak keyakinan kelas yang kita susun bersama? Ingat. Ingat. Coba Arifah sebutkan. Disiplin dan tepat waktu. Disiplin dan Tepat tepat waktu. waktu. Oke. Apakah Arifah yakin atau setuju dengan keyakinan kelas yang itu? Yakin Pak. Yakin ya, sudah setuju ya. Makanya harus dijalankan ya, karena sudah disepakati. Nah, kira-kira menurutnya Arifah, bagaimana caranya Arifah agar bisa datang ke sekolah tepat waktu? Tidur lebih cepat, pasang alarm. Tidur lebih cepat, kemudian pasang Alarm. alarm.
Kira-kira alarm dipasang jam berapa bagusnya? Dan sebelum sholat Sebelum sholat subuh. subuh. Jadi sebelum sholat subuh dinyalakan alarmnya ya, Iya, Pak. setel alarmnya sebelum sholat subuh supaya bisa sholat subuh sekalian dulu ya. Iya, Pak. Ngerti? Ngerti. Jadi mulai kapan Arifa bisa menjalankan itu? Hari ini, Pak. Hari ini ya? Iya. Oke, jadi Arifa sudah paham apa yang harus dilakukan. Tadi apa? Setel alarm, kemudian tidur lebih awal ya, supaya tidak datang terlambat ke sekolah. Jadi Arifa sudah paham ya apa Paham, yang Pak. harus dilakukan. Jadi tinggal dilakukan mulai hari. Ini. Terima kasih banyak Arifa sudah datang untuk Bapak hari ini. Semoga bisa dijalankan ya. Oke, udah sudah Arifa. Habis. Sudah 13. Mama,